Halo teman-teman semua, kembali lagi di konten rakit PC. Dan di video kali ini saya akan merakit PC gaming dengan budget di 5 jutaan, atau lebih pasnya itu di 5,5 juta ya. Dengan budget 5 jutaan, PC ini sudah bisa memainkan game-game e-sport seperti Valorant, Apex maupun CS2 di 100an FPS. Bahkan bisa main game-game AAA juga terbaru seperti Horizon Forbidden West rata-rata di 60 FPS. Dan penasaran dengan speknya? Kita langsung aja ke perkenalan komponen. Untuk prosesornya, saya di sini menggunakan Intel Core i5 9400F dengan motherboardnya menggunakan MSI B365 Pro VDH. Mungkin kalian akan bertanya, kenapa masih menggunakan Intel generasi ke-9 bang? Karena memang saya dapat barangnya kebetulan ini, dan kalau kita cek di harga yang sama, kalian bisa saja ambil prosesor itu di Intel Gen 10, yaitu Intel Core i3 10100F dengan performa yang saya lihat masih 11-12 dengan Intel Core i5 9400F. Namun Core i3 10100F ini masih memiliki 4 core dibandingkan dengan Intel Core i5 9400F yang sudah memiliki 6 core. Tapi pilihan ada di kalian bebas ambil prosesor yang mana saja boleh. Untuk RAM-nya, saya menggunakan RAM dari Kingston HyperX Fury 2x8GB yang totalnya menjadi 16GB dan sudah DDR4. Untuk storage, di sini saya menggunakan SSD Samsung 870 EVO sebesar 500GB. Tapi karena SSD ini cukup sedikit overpriced, saya sarankan kalian bisa ambil SSD dari mereknya Crucial BX500 sebesar 500GB, atau kalian bisa saja bebas pakai SSD dari merek lain ya yang kalian percayai. Lanjut ke bagian graphic card. Di sini saya menggunakan VGA dari merek Colorful iGame GTX 1060 yang memiliki spesifikasi 6GB 192-bit GDDR6. Untuk mensuplai semua komponen di atas, saya menggunakan PSU dari Be Quiet U9 500W dan sudah bersertifikasi 80+ bronze. Cuma yang saya sarankan untuk kalian menggunakan power supply dari PC cooler KF550 yang sudah bersertifikasi 80+. Terakhir di sini untuk casingnya, di sini saya memakai casing dari Deepcool Maycube 110 yang sudah include satu buah fan black polosan. Masalah casing sebenarnya terserah kalian bisa ambil casing dari Venom RE, Cube Gaming atau yang lainnya sesuai budget dan selera kalian. Di sini saya menambahkan aksesoris ya, seperti dua buah fan, tambahan casing karena casing saya pakai ini seperti yang saya bilang tadi hanya include satu buah fan. Lalu saya menambahkan kabel extension berwarna putih dari Techwear, itu hanya untuk SS3 saja ya, agar kelihatan lebih kalem aja, estetik saja. Terakhir saya menambahkan LED strip sebanyak 2 buah karena kalian bisa lihat tadi komponen-komponen yang saya gunakan tadi itu menggunakan tanpa LED, jadi saya menambahkan LED strip di sini. Tapi sebuah aksesoris yang saya sebutkan tadi itu saya tidak masuk ke dalam budget ya, karena memang tidak mempengaruhi performa. Kalau kita totalkan PC tadi tanpa aksesoris, kalian bisa lihat saja di layar ini. Untuk link pembeliannya kalian bisa cek di deskripsi, dan khusus prosesornya dan Mobo saya akan memberikan dua link, yaitu Core i5 9400F dan Core i3 10100F. Kita lanjut ke bagian performa gaming. Simak video berikut ini. Game pertama ada game Dota 2 dengan resolusi 1080p dan settingannya di best looking atau rata kanan. Untuk rata-rata FPS-nya berada di 137 FPS dengan 1% low-nya itu di 60 FPS. Lanjut ke game yang kedua, ada Counter Strike 2 dengan resolusi 1080p dan settingannya di rata kanan atau very high.
Untuk rata-rata FPS-nya berada di 82 FPS dengan 1% low-nya di 47 FPS. Kalau kalian ingin lebih kompetitif lagi, kalian bisa atur settingannya di low agar mendapatkan FPS di atas 144 FPS. Lalu ada game Valorant dengan resolusi 1080p dan settingannya di rata kanan, atau hide semua ya, dan semua efeknya on. Untuk rata-rata FPS-nya berada di 175 FPS dengan 1% low-nya di 86 FPS. Selanjutnya ada game Apex Legends dengan resolusi 1080p dan settingannya di custom, ada low, medium, dan high. Kalian bisa cek saja di layar ini. Untuk rata-rata FPS-nya itu berada di 147 FPS dengan 1% low yaitu di 85 FPS. Game selanjutnya ada game Battlefield 5 dengan resolusi 1080p dan settingannya berada di preset high. Untuk rata-rata FPS-nya berada di 83 FPS dengan 1% low yaitu berada di 49 FPS. Lalu ada game GTA 5 dengan resolusi 1080p dan settingannya berada di very high tanpa FSAA. Untuk rata-rata FPS-nya berada di 107 FPS dengan 1% low yaitu di 76 FPS. Shadow of Tomb Raider dengan resolusi 1080p dan settingannya berada di preset high tanpa ray tracing. Fire.
FPS itu berada di 69 FPS, dan 1% low itu berada di 54 FPS. Lanjut ke game Star Wars Jedi Fallen Order dengan resolusi 1080p dan settingannya berada di preset high. Whip up now. No, this can't be good. Whoa! Untuk rata-rata FPS-nya berada di 77 FPS dengan 1% low yaitu berada di 41 FPS. Mungkin di beberapa skenario akan ada stutter sedikit dikarenakan game ini sangat menguras tenaga CPU. Game terakhir ada Epic Ball 2024 dengan resolusi 1080p dan settingannya berada di preset medium. Simple. Next one in. All balls are welcome. Has to get to the other end much faster. Untuk rata-rata FPS-nya berada di 53 FPS dengan 1% low-nya itu di 25 FPS. Kalau kalian ingin mendapatkan FPS smooth di 60 FPS, kalian bisa turunkan settingannya di preset low. Oke, ini dia rekaman PC dengan budget 5 jutaan di tahun 2024 ini. Kalau kalian ingin merakit PC yang saya rakit di sini, kalian bisa cek link pembelian komen di deskripsi. Lengkap, kalian bisa cek di sana. Segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.